ヤクザの根性を見せてやろうぜ。おめえら覚悟あるのか。じじい、撃ってみろ。Sound roll and action. Bang Udin editor kasih komentarnya dulu dong. Nah bang, gara-gara nonton nobar teman saya Yupen sering curi wifi tetangga untuk menonton nobar. Mohon ditaruh komentar saya di video lanjut nobar ya bang, agar dia bisa tahu. Salam dari Maluku Barat Daya Damer. Pen, makasih tahu Yupen. Makasih ya Yupen udah nonton nobar sampai nyuri wifi tetangga itu. Wah, respect Mas Burhan, respect. Tapi kesalahanmu tuh kamu cerita sama temenmu. Ya udah, jadi temenmu yang nyebarin. Tapi ya Yupen, ini tuh beneran ini. Mencuri wifi tetangga tuh ada undang-undangnya loh. Nih kalau nggak percaya nih, tak kasih nih. Nih. Nah biar kamu nggak rugi-rugi banget, temenmu suruh tanggung jawab juga. Nah ya. Halo warga nobar yang sering ronda sama simbahnya sendiri. Piye kabare? Saya Toya. Kali ini Mas Burhan akan membawakan film dari Jepang yang dirilis tahun 2015 berjudul Ryuzo and the Seven Headsmen. Film ini menceritakan tentang kehidupan gen sepuh atau kakek-kakek pensiunan yang ternyata dulunya adalah Zakuza. Jadi walaupun kelihatannya sudah tua dengan rambut beruban, tapi aslinya masih bisa gelut dengan brutal. Ora main-main nih. Sudah penasaran? Langsung saja kita sikat ceritanya. Kupadukan irama lewat kata-kata, tak usah lama-lama, siapkan mata telinga dan anu-anuan kalian semua. Sudah tidak sabar, mari kita nobar. Tanpa basa-basi, film ini langsung dimulai dengan menunjukkan gen sepuh bernama Ryuzo yang numpang hidup dengan keluarga anaknya, yaitu Ryuhei. Pagi ini Ryuhei pamit kepada Ryuzo kalau ia akan berlibur dengan anak dan istrinya. Tapi sebelum pergi, Ryuhei yang hanya pekerja kantoran biasa itu berpesan kepada ayahnya agar tidak menunjukkan dirinya sebagai mantan Yakuza. Karena untuk saat ini, Yakuza sudah tidak diterima lagi di masyarakat, bahkan tidak lagi disegani. Malamnya Ryuzo pergi ke tempat permainan pachinko, yaitu permainan ketangkasan dan perjudian ala Jepang. Sialnya dia selalu kalah di permainan itu, sehingga digantikan oleh seorang yang lebih muda, yang kita panggil saja Panjul. Berhubung Ryuzo kalah terus, ia lantas pergi dan berpindah ke permainan lain. Tapi tak disangka ketika Panjul memainkan pachinko, dia malah menang besar, yang membuat Ryuzo jadi marah besar. Keesokan paginya Ryuzo yang merasa bosan akhirnya menelpon temannya yang bernama Masa. Mereka rupanya berjanji ingin bertemu di taman depan stasiun. Tak lama setelah itu, Ryuzo mendapat telepon lagi. Kali ini dari seseorang yang mengaku sebagai Ryuhei. Di telepon itu, Ryuhei mengatakan kalau ia telah menghilangkan uang 5 juta yen di kantornya. Bahkan Ryuhei juga memberikan telepon itu ke bosnya untuk mengkonfirmasi uang yang hilang tersebut. Bos Ryuhei mengatakan jika Ryuhei atau keluarganya harus segera mengganti uang itu, atau Ryuhei akan mendapat masalah yang lebih besar. Dan sebagai gen sepuh yang tidak paham teknologi, Ryuzo mempercayai hal tersebut. Padahal itu hanya trik licik dari sindikat penipu. Siangnya Ryuzo bertemu dengan seorang bernama Tukimin yang mengaku sebagai rekan kantor Ryuhei. Tukimin bilang dialah yang akan mengambil uang dari Ryuzo. Tapi bukannya memberikan uang, Ryuzo justru menunjukkan harta bendanya dari zaman ia menjadi Zakuza. Tanpa diduga, benda-benda khas Zakuza itu justru membuat Tukimin ketakutan. Apalagi ketika Mbah Masa juga datang.
Lalu ia mengintimidasi Tukimin. Tanpa pikir panjang, Tukimin memilih lari menjauhi dari gen sepuh tersebut. 俺のメンツが立たねえんだよな。人の親だよ。おいおいおい、どこ行くんだよ。てめえの指滑るぞこの野郎。 Karena lambungnya sudah minta tolong, Ryuzo dan Masa kemudian makan siang di sebuah warung mie ayam. Ketika mereka makan nih, Masa tiba-tiba mengajak Ryuzo taruhan untuk menebak makanan yang dipesan oleh pembeli yang lain. Namun rupanya masih sama seperti yang dulu. Masa selalu memenangkan taruhan yang membuat Ryuzo jadi kesal. Soba 2000 yen. Mereka pun masih terus bertaruh hingga seorang kakek datang dan juga ingin membeli makanan. Lagi-lagi Masa dan Ryuzo bertaruh untuk menebak pesanan si kakek itu. Yang tak disangka-sangka, kakek tua itu malah memesan daging, di mana menu tersebut hanyalah hidangan spesial yang tidak ditulis di dalam menu. Menyadari hal itu, Masa justru naik pitam yang langsung diusir sama pemilik warungnya. お客さん帰ってくださいよ。 もういいよ。やるのがあったからもう出ようっつうんだよ。 Setelah diusir dari warung, Ryuzo dan Masa malah bertemu dengan teman lama mereka, yaitu Mokichi yang sekarang menjadi penipu kelas tri. Karena penipuan itu, Mokichi hampir diserang oleh gerombolan anak muda yang merupakan anggota geng Serikat Keihin. Ryuzo dan Masa otomatis datang untuk bertarung membela Mokichi. Tapi pergulutan itu dihentikan oleh seorang polisi yang selanjutnya kita sebut Pak Detektif. こいつに会いに来たら変なのに絡まれちまってさ。暇なんだろ。 Pak Detektif akhirnya menjelaskan bahwa Serikat Keihin jauh lebih sulit ditangkap dibanding Zakuza karena mereka hanya mengaku sebagai geng motor. Padahal yang ada di dalam Serikat Keihin juga melakukan penipuan, pencurian, dan perdagangan barang haram. Hal itu membuat Pak Detektif geram, tapi dia juga masih mencari cara untuk menangkap mereka. 昔の仲間に会ってみてえな。そうだな。 Dan benar saja, gerombolan pemuda yang menyerang Mokichi tadi langsung mengadu kepada bosnya, yaitu Nishi. Dan rupanya baru terungkap bahwa Tukimin juga bagian dari Serikat Keihin. Si para pemuda dan Tukimin sama-sama melapor kepada Nishi bahwa pekerjaan mereka dihalangi oleh gerombolan kakek-kakek tua yang merupakan mantan Zakuza. Dan itu membuat Nishi merasa kesal. Sementara itu esok paginya di rumah Ryuzo, para gen sepuh itu justru mengirim surat kepada teman-teman mereka yang merupakan mantan Zakuza. Dengan sisa kekuatan yang mereka miliki, Ryuzo rupanya ingin mengadakan reuni. Yang ajaibnya, semua teman Zakuza Ryuzo itu mengaku masih kuat, sama seperti mereka di waktu muda. カミソリのタコってみんなのタコって俺がひとたびカミソリを握るってとな。 Namun tak disangka di lain tempat, Ryuhei yang seharusnya tengah berlibur tiba-tiba ditelepon bosnya karena kantor mereka menghadapi sebuah masalah. Ryuhei pun terpaksa meninggalkan istri dan anaknya karena ia harus pulang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Rupanya kantor Ryuhei tengah didemo masyarakat. Teman Ryuhei yang akan kita panggil Andi itu menyarankan Ryuhei agar melapor kepada ayahnya. Saran itu pun sontak ditolak oleh Ryuhei karena dia tidak ingin ketahuan sebagai anak mantan Zakuza. Setelah itu, Ryuhei pun pulang ke rumah dan mendapati ayahnya sedang minum-minum bersama teman-temannya. Hal itu kontan membuat Ryuhei sangat marah karena dia sudah berpesan kepada ayahnya agar tidak menyentuh lagi dunia Zakuza. Mendengar kemarahan itu, Ryuzo justru berbalik marah dan Ryuhei langsung mengusir ayahnya tanpa merasa kasihan. ここ俺の牛じゃねえか。実はうちの運転手は道間違え。やめろ。恩知らず。親不孝もん。2000円貸していただけ。ふざけんなよお前は。 Akhirnya tanpa merasa perlu meminta maaf karena sudah mengabaikan pesan putranya, Ryuzo dan dua temannya justru memilih pergi. Bagi mereka, Ryuhei hanyalah putra yang angkuh dan tidak tahu terima kasih kepada orang tua.
Esok paginya, Ryuzo, Masa, dan Mokichi akhirnya pergi ke taman untuk bertemu dengan teman-teman lama mereka. Hingga akhirnya terkumpullah 7 kakek-kakek mantan Zakuza ini dengan senjata andalan mereka sewaktu muda seperti samurai dan pistol. Mereka semua ini berencana akan reuni di pemandian air hangat yang sialnya sudah tutup dan dikuasai oleh preman setempat. Namun berhubung Ryuzo CS adalah mantan Zakuza, mereka justru menantang preman tersebut yang langsung lari kocar-kacir. Peristiwa itu membuat para kakek tua ini merasa bersemangat. Mereka jadi semakin percaya bahwa Zakuza masih ditakuti oleh masyarakat. Maka dari itu, kakek-kakek ini lantas membentuk keluarga baru, sama persis seperti dulu. Dan mereka pun segera memilih ketua yang dipilih berdasarkan skor tertinggi dari jumlah kasus mereka di masa muda. Yang kebetulan sekali Ryuzo mendapat skor paling tinggi, sehingga ia diputuskan sebagai ketua, didampingi oleh Masa yang menjabat sebagai letnan dan kelima temannya yang lain menjadi antek-anteknya. しなくていいですよ。なんだってこの野郎。祝いってサービスのことですか。当たり前だろこの野郎。なぜこの野郎。 Para kakek tua ini kemudian memilih rumah Masa yang terletak di sebuah gedung apartemen tua. Setelah masa pemilihan ketua, mereka juga menggelar tradisi untuk mengucapkan janji setia kepada ketua. Keesokan paginya, mereka tiba-tiba didatangi oleh seorang pemuda yang katanya ingin memperbaiki kran air. Tanpa pikir panjang, Masa menerima orang tersebut dan membiarkannya memasang filter di kran untuk menyaring air minum dari kotoran. Tadinya Masa mengira kalau pemuda itu akan menjual filter air tersebut, tapi ternyata dia malah ingin menjual futon, yaitu kasur ala Jepang yang katanya nyaman untuk para orang tua. Sayangnya pemuda itu tidak mengira kalau gedung tua itu merupakan sarang Zakuza. Jadi sebelum terlambat, pemuda itu memilih kabur daripada nyawanya melayang. Yang lagi-lagi, pemuda itu ternyata bagian dari serikat Keihin. Sementara itu, setelah menyadari bahwa para kakek ini masih ditakuti, Ryuzo pun memikirkan sebuah nama untuk kelompok mereka. Dan karena Ryuzo memiliki tato naga, mereka pun memutuskan menamakan diri mereka sebagai Naga Satu Liga. Setelah itu Ryuzo mengajak antek-anteknya untuk mengunjungi ketua Sakaki, yaitu bos yang dulu memimpin banyak kelompok Zakuza. Sayangnya Sakaki sudah wafat 5 tahun lalu dan sekarang digantikan oleh putranya. Putra Sakaki tersebut mengaku kalau perusahaannya sekarang tidak lagi bekerja sama dengan Zakuza, mengingat pemerintah sudah mengeluarkan undang-undang anti Zakuza. Sebagai gantinya, putra Sakaki tersebut justru menawarkan produk perusahaannya, yaitu kran air dan futon orang tua, sama seperti produk jualan pemuda tadi pagi. Akhirnya Ryuzo dan kawan-kawan pun pulang dengan membawa futon dari anak Sakaki. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Ryuzo melihat si Panjul yang sedang menagih hutang dengan cara berpura-pura jadi orang berkursi roda. Dalam diamnya Ryuzo CS mengamati modus tersebut yang ternyata bisa digunakan untuk memperoleh uang. Ryuzo dan antek-anteknya pun tertarik dan mereka langsung memaksa si Panjul untuk mengajak mereka mencari uang dengan cara tersebut. Berhubung si Panjul merasa ketakutan, mau tak mau dia pun mengangkut para kakek tua ini dan mengajarinya cara menagih utang dengan kursi roda. Kali ini Masa berperan sebagai kakek lumpuh yang ingin meminta uang, tapi bukannya mengundang belas kasihan, Masa justru membuat si korban merasa sangat ketakutan. お借りしたお金は本当にお返ししたいんですけど、お前の理屈を聞きに来たんじゃねえんだよ。私たちも生きるのに精一杯なんです。
Alhasil, Ryuzo merasa bahwa masa sangat berlebihan. Ryuzo pun jadi kasihan kepada korban dan akhirnya justru memberinya uang buat makan. Jadi misi mencari uang dengan kursi roda ini resmi gagal total. Ryuzo pun sangat marah dan akhirnya Panjul pun mengaku bahwa ini semua merupakan tugas dari Nishi, yaitu ketua Serikat Keihin. 京浜連合じゃないんですかい。勘弁してくださいよ。行ってみるか。よし。 Maka keesokan harinya Ryuzo dan antek-anteknya langsung mendatangi gedung Keihin untuk menemui Nishi. Meskipun takjub kalau Serikat Keihin ternyata punya gedung yang sangat bagus, Ryuzo dan teman-temannya tidak punya rasa takut untuk mengingatkan Nishi bahwa merekalah yang berkuasa di tempat ini. Oleh karena itu, Ryuzo pun mengusir Nishi sebelum Ryuzo akan menghabisinya. Tapi sebelum itu terjadi, polisi pun datang dan justru meminta Ryuzo untuk pergi. 年寄り騙してやりてえ放題やんねえか。それだけ。 Rupanya Pak Detektif mengingatkan Ryuzo agar ia tak menunjukkan diri sebagai Zakuza karena sudah seperti yang dijelaskan sebelumnya. Setelah undang-undang anti Zakuza berlaku, Ryuzo bisa ditangkap dengan pasal itu. Tapi saat ini Pak Detektif tidak mau menangkap Ryuzo karena menganggapnya sudah tua dan tidak berbahaya. Hal itu lantas menyulut semangat Ryuzo dan teman-temannya. Mereka menganggap masih jadi orang berkuasa sehingga mereka berkeliling untuk memungut pajak keamanan. Namun bukannya ditakuti oleh masyarakat, teman-teman Ryuzo malah dikasihani dan malah mendapat uang receh. Ryuzo dan kawan-kawannya lalu melanjutkan perjalanan hingga mereka melintasi para pendemo di depan kantor Ryuhei. Ternyata Ryuzo tidak tahu bahwa kantor tersebut adalah kantor putranya. Dia justru bertemu dengan kawan lamanya yang bernama Yasu, yang dulunya merupakan aktivis dan sekarang menjadi pemimpin demo. Sebagai teman, Ryuzo malah berniat membantu Yasu untuk melancarkan aksi demonya itu. Ryuzo kemudian punya ide meminjam mobil Ryuhei yang jarang dipakai di rumah untuk menambah semangat para pendemo. Jadi begitu Ryuhei pergi ke kantor, Ryuzo beserta teman-temannya juga datang ke kantor tersebut dengan poster tuntutan para pendemo. Tak disangka kedatangan mobil tersebut membuat Ryuhei dan temannya si Andi jadi ketar-ketir. Andi khawatir jika perusahaannya akan merugi semakin besar. Akhirnya dengan sangat terpaksa, Ryuhei keluar dari gedung dan menemui para pendemo. Pada saat itulah Ryuzo menyadari kalau kantor yang didemo oleh masyarakat adalah kantor putranya sendiri. Ryuzo pun jadi ketakutan. Ia tidak ingin sang putra melihatnya karena Ryuhei selalu merahasiakan kantornya itu. Oleh karena itu, Ryuzo pun bersembunyi dan menyaksikan putranya lari ketakutan setelah menghadapi para pendemo. Tak lama berselang, si Panjul diberi tugas oleh Nishi untuk mengambil alih situasi tersebut. Panjul kemudian mendatangi kantor Ryuhei yang membuat Ryuzo paham kalau Panjul pasti akan memeras perusahaan. Dan benar saja, Panjul mengajukan penawaran 2,5 juta yen untuk menyokok para pendemo agar mereka pergi. Tapi sebelum Ryuhei dan Andi menyetujuinya, Ryuzo datang lebih dulu untuk membela putranya. Di sini Ryuzo datang bukan sebagai perwakilan para pendemo. Dia datang karena ingin menyelamatkan putranya dari akal bulus si Panjul dan Serikat Keihin. Akhirnya gara-gara kehadiran Ryuzo, Panjul pun jadi trauma. Dengan sangat kesal, ia lantas pergi dari sana. Dan sekarang giliran Ryuzo yang mengajukan penawaran. Sebagai mantan Zakuza, Ryuzo meyakinkan Andi bahwa ia bisa mengusir para pendemo. Tapi Ryuzo meminta uang 2 juta yen sebagai pembayaran uang keamanan.
Dan untuk pertama kalinya, geng Naga Satu Liga ini mendapat uang keamanan dalam jumlah yang besar. Mereka pun merasa senang, lalu Mokichi diminta membersihkan mobil Ryuhei sebelum dikembalikan ke garasi. Esok paginya Ryuhei pergi ke kantor naik mobil, tanpa ia sadari jika setengah dari mobilnya masih ditempeli stiker bekas demonstrasi. Setibanya di kantor, Andi merasa terkejut dengan penampakan mobil Ryuhei. Ia pun langsung mendatangi temannya itu dan menuding Ryuhei telah bekerja sama dengan sang ayah untuk memeras perusahaan. Sementara itu Ryuze dan antek-anteknya sudah bersenang-senang di pacuan kuda untuk mempertaruhkan sebagian uang mereka. Di sana Ryuze dan Masa melakukan perhitungan dengan matang agar memenangkan taruhan. Ryuzo dan Masa kemudian memutuskan memasang taruhan di kuda nomor 55, lalu menyuruh Mokichi untuk menyatatnya ke bandar. Sesaat kemudian balapan kuda itu pun dimulai. Tanpa disangka Ryuzo dan Masa berhasil menebak pemenang di balapan tersebut. Mereka pun langsung membayangkan kemenangan 3.000 yen atas taruhan itu. Tapi sialnya Mokichi salah paham. Setahu Mokichi, Ryuzo meminta pasang taruhan di kuda nomor 55. Mokichi malah memasukkan nomor 35 karena jari Ryuzo yang sudah tidak genap lagi. Namun untungnya mereka masih punya sisa uang untuk mendatangi tempat hiburan malam. Para kakek-kakek tua itu berpesta hingga mereka bertemu dengan Yuriko yang tak lain adalah cucu Mokichi. Begitu melihat Yuriko, Ryuzo pun langsung memintanya supaya keluar dari pekerjaan tersebut. Namun Yuriko seketika menolak saran tersebut karena sampai sekarang kakeknya masih terlibat dalam Zakuza, yang mana itu sangat menyulitkan kehidupan mereka. Sementara di sisi lain, Yuriko sebenarnya punya pacar yang tergabung di Serikat Keihin. Pacar Yuriko yang kita panggil Yanto itu kemudian melapor kepada Nishi. Dan Nishi langsung meminta anak buahnya bersiap untuk balas dendam kepada Ryuzo CS melalui Yuriko. Maka esok malamnya Yanto menjemput Yuriko dari tempat kerjanya. Yanto lalu berkata kalau bosnya, Nishi, ingin mengundang Yuriko ke kantornya. Hal itu pun otomatis membuat Yuriko merasa ketakutan, sehingga ia melapor kepada kakeknya. Dan keesokan harinya Mokichi pun datang ke kantor Serikat Keihin dan menyamar sebagai kurir GoFood. Setelah berhasil memasuki gedung tersebut tanpa kendala, Mokichi lalu segera bersembunyi di toilet dan berniat menghabisi Nishi di sana. Sayangnya ketika Mokichi mencoba bersembunyi, ia baru menyadari bahwa rupanya ia berada di toilet wanita. Mokichi lantas mencoba kabur dari toilet, tapi sialnya dia justru ketahuan dan langsung dihabisi oleh Nishi saat itu juga. Akhirnya Mokichi pun tewas dan itu membuat Ryuzo merasa geram. Ia dan teman-temannya kemudian segera bersiap untuk melakukan balas dendam terhadap Nishi dan anak buahnya. Sebelum melakukan penyerangan, kakek-kakek Naga Satu Liga ini menelpon keluarganya untuk mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Mereka menganggap bahwa penyerangan ini adalah hal yang berbahaya dan membuat mereka tidak bisa pulang ke rumah. Namun lucunya, Ryuzo yang menelpon Ryuhei justru dianggap sebagai penipu karena selama ini Ryuzo tidak pernah meminta maaf ataupun menyesali perbuatannya di hadapan Ryuhei. Dan beberapa saat kemudian pasukan Ryuzo pun berangkat dengan membajak mobil jenazah yang seharusnya dipakai untuk upacara pemakaman Mokichi. Sementara itu, Yasu diberi tugas khusus untuk mengalihkan perhatian Nishi dengan menabrakkan pesawat ke gedung Keihin. Karena disangka Yasu ternyata merupakan seorang pilot di masa mudanya.
Sialnya di saat Ryuzo CS sudah sampai di depan gedung Keihen, Yasu justru tak kunjung datang karena Yasu yang sedang terbang malah ingin mendarat di pantai, di mana akhirnya ia ditangkap oleh tentara angkatan udara. Di lain tempat, Ryuzo lama-lama tak sabar menunggu kedatangan Yasu. Ia pun memutuskan untuk langsung memasuki gedung dengan menemui Nishi. Namun sebelum itu, Masa membagikan topeng supaya mereka seperti perampok yang sulit dikenali. Dan sesaat kemudian Ryuzo akhirnya berhadapan langsung dengan Nisei. Sudah seperti yang diduga, Nisei ternyata tidak mengenali mereka, sehingga Ryuzo CS langsung menyerangnya. Sialnya energi para gen sepuh mantan Zakuza ini sudah tidak segarang waktu mereka muda, sehingga Nisei dan pasukannya bisa melakukan serangan balik. Tapi meskipun begitu, pasukan Ryuzo tidak kenal lelah dan terus menyerang sampai Nisei ketakutan. Tanpa diduga, Nishi pun melarikan diri dari pasukan Ryuzo. Ia langsung menyuruh sopirnya supaya pergi dari gedung tersebut. Ryuzo pun sontak mengejar Nishi dan akhirnya menumpang di bis umum yang kebetulan berhenti di tepi jalan. Awalnya sopir bis ini tidak mau menuruti keinginan Ryuzo untuk mengejar mobil Nisei. Namun dengan sedikit ancaman, sopir bis tersebut akhirnya menuruti permintaan Ryuzo. Bahkan sampai mereka keluar dari jalur bis. Kekacauan itu pun membuat polisi langsung turun tangan. Sementara itu, Nisei justru memasuki area pabrik dan akhirnya menemui jalan buntu. Nisei kontan semakin panik dan ingin putar balik, tapi akhirnya Ryuzo akhirnya berhasil membalaskan dendamnya atas kematian Mokichi kepada Nisei. Sayangnya di sisi lain Pak Detektif datang bersama rombongannya dan langsung menangkap Ryuzo. Tapi tidak hanya Ryuzo yang diamankan, Nisei dan anak buahnya pun juga ikut tertangkap karena dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas. Dan film pun tamat. Dari film ini kita belajar bahwa setiap orang ada masanya dan tiap masa ada orangnya. Ryuzo CS memang pernah jadi Zakuza paling ditakuti di masa mudanya, tapi bukan berarti dia juga masih berkuasa di masa tuanya. Karena yang namanya kehidupan kadang di bawah, kadang juga makin bawah lagi. Dan ya, segitu dulu dari Mas Burhan Sang Kicomania, mewakili orang-orang yang selalu merasa keren. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Peace out.